apa namanya, disimbolisasi. Jadi kalau kita lihat pohon anggur dan pohon ara, maka kita tahu itu adalah Israel. Kalau kita melakukan simbolisasi, gitu ya. Kenapa? Karena itu jelas, ya, adalah simbolisasi sebuah nubuatan. Nah sekarang, nah lihat contoh metafora lain dalam perjanjian lama, yaitu tentang baptisan, ya. Lihat 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani, yaitu Kristus. Sebuah metafora, batu karang itu adalah Kristus. Makanya Kristus bilang, barang siapa haus, datang minum. Yohanes 7 ayat 37, ya. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Itu yang dimaksud, ya. Terus mereka dibaptis dalam awan dan laut. Ini ada semua metafora bahwa orang Israel itu dibaptis. Ya, orang Israel itu mengalami pembaptisan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka kemudian dibaptis dulu. Setelah dibaptis, kemudian mereka sampai Gunung Sinai. Di gunung 50 hari setelah mereka keluar dari Paskah itu, ada Pentakosta. Hukum itu diberikan. Nah, hukum itu hukum yang baru diberikan kepada orang-orang Israel, yaitu Taurat. Nah, kepada orang-orang Kristen sama, setelah kita Paskahnya Yesus, ya, Paskahnya Yesus sama dengan Paskahnya orang Israel, ya, 14 Nisan. Jadi Anda merayakan Paskah, itu 14 Nisan harusnya sama dengan orang Yahudi. Bukan hari Jumat, ngawur, itu ya. Anda harus merayakan Paskahnya tanggal 14 Nisan bersamaan dengan Paskahnya orang Yahudi. Karena 50 hari kemudian, hukum yang baru, lihat di dalam Yeremia juga, Yeremia 31, aku akan memberikan hukum yang baru dan roh yang baru. Hukum yang baru itu kepada kita. Dalam Yeskel 36 ayat 25-27, ya, hukum itu dituliskan dalam roh hati kita. Hukum yang baru, Roh Kudus itu adalah hukum yang baru menggantikan hukum Taurat yang ditulis di loh batu. Roh Kudus dituliskan di dalam loh hati kita. Nah, itulah sebuah metafora tadi, ya, yang dimaksud. Nah, coba kita lihat bagaimana memahami perjanjian baru. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa ikut kelas evangelis, ya. Kita hanya sekilas supaya Anda tahu membedakannya, supaya jangan ngawur, ya. Ini pelajaran basic aja. Ini pelajaran basic supaya Anda mengerti. Jadi jangan Anda bilang sunat, berarti orang Kristen harus sunat. Ini orang-orang Islam lagi nih yang ngajarin Anda jadi ikut bodoh. Ya, kenapa kita nggak disunat? Karena itu adalah hukum rohani. Kita sekarang sunatnya sunat hati kita yang disunat. Mana ada ayatnya? Ada, Anda cari sunat hati. Lihat di kitab Ulangan. Nanti itu future, ya, itu gramatika. Ketika kamu nanti meninggalkan aku dan kamu bertobat, nanti yang disunat itu hatinya. Nah, kita orang-orang yang non-Yahudi disunat hati kita, ya. Jadi itu jelas, itu sudah tertulis jelas. Nah, sekarang kita bagaimana memahami PP Perjanjian Baru sebagai fakta sejarah juga, ya, tentang Yesus, tentang kisah para rasul. Jadi kalau ditanya, ya, tentang sejarah itu jelas ada. Itu kayaknya nggak ada sejarahnya. Bahkan si siapa tuh, Yosefus itu pun menuliskan sejarah tentang Yesus, ya, tentang para rasul, ditulis semua lengkap, tentang keruntuhan Yerusalem, itu semua ditulis sejarahnya. Ya, waktu Yesus berkata bait Allah akan diruntuhkan, itu semua ditulis, jelas runtuh. Ketika Yesus berkata tentang antikris, itu juga nanti akan ditulis semua. Dan juga sebagai fakta sejarah rohani, dari mana asal usul gereja, dan bagaimana kita melakukan ibadah kita. Ibadah di zaman kisah para rasul itu bukan ritual dan simbol-simbol seperti yang Anda lakukan hari dalam gedung gereja, tetapi ibadah yang murni dan sejati adalah mengunjungi anak-anak yatim dalam kesusahan mereka, sambil menjaga diri kita jangan tercemar. Ibadah kita yang benar adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Mau Anda jengkang-jengking di gereja, mau Anda melakukan ritual yang begitu hebat, begitu hening, begitu sakral di gereja, kalau Anda tidak hidup kudus, Anda tidak hidup dengan satu istri atau satu suami, tapi Anda selingkuh, Anda punya hati yang cabul, ibadahmu nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Tidak akan.
Kalau hati Anda masih tidak lurus, Anda dipenuhi dengan kedengkian, Anda masih menyesat-nyesatkan orang lain, Anda masih menghakimi orang lain, saya jamin ibadahmu nggak diterima. Karena penghakiman yang Anda terapkan kepada orang lain akan diterapkan kepada Anda sendiri. Ya, hati-hati takaran yang Anda gunakan kepada orang lain. Jadi Anda hati-hati, ya, Anda hati-hati ketika Anda belajar, jangan pernah menyesatkan orang lain. Nah, coba lihat memahami PP secara hurufiah. Jadi jangan ditafsir-tafsirin lagi PP itu. Ya, memahami perjanjian baru itu harus secara hurufiah, kecuali disebut metafora atau gambaran atau simbol. Baru itu kita metaforakan atau gambar atau simbol. Terus memahami PP adalah sebuah perumpamaan. Kenapa? Karena Yesus mengajar orang banyak dalam perumpamaan. Tapi ingat, begitu Yesus ngomong sama 12 muridnya, Yesus mengajar murid-muridnya secara langsung terus terang. Jadi ada dua cara Yesus. Kalau yang mengajarkan secara langsung, jangan diperumpamaanin lagi dong. Ketika Yesus mengajar dalam perumpamaan, yaitu perumpamaan. Ada dalam perumpamaan, ada tertulis perumpamaan. Tapi ketika Yesus nggak bilang perumpamaan, jangan dibikin perumpamaan lagi. Saudara ini jadi bingung nanti. Nangkep nggak? Ya. Jadi jangan campur aduk nih. Itu cara kita mempelajari. Itu contoh nih, Yesus dalam perumpamaan. Maka datanglah murid-muridnya bertanya padanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kepada mereka tidak. Mengapa mereka dalam perumpamaan? Kepada orang lain dengan perumpamaan, kepadamu kasih tahu rahasia kerajaan surga. Jadi itu yang sudah secara hurufiah itu. Lihat Lukas 8:10. Ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ya, di dalam ayat yang lain, kepada para muridnya diberikan pengajaran sesuai dengan pengertian mereka. Itulah sebabnya saya tidak mengatakan yang lain sesat. Bagaimana dengan Trinitas sesat? Enggak. Sesuai dengan pengertian mereka. Apa yang mereka mengerti saat itu. Nah, coba ya kita lihat ya. Nah, Markus 4 ayat 33 ya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberikan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Jadi, kemampuan kalian yang orang Trinitas, cuman ya itu Trinitas doang, ya nggak apa-apa. Yang Unitarian taunya nangkepnya itu, ya udah nangkepnya Unitarian. Nggak ada bilang yang Unitarian susah masuk neraka. Kalau ada ayatnya seperti itu, ketok leher saya. Ya. Kalau ada. Ya. Kalau ada ayatnya yang tidak percaya Trinitarian, tidak percaya Trinitas masuk neraka, ketok leher saya. Kalau ada. Alkitabnya sudah jelas, hanya yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah keselamatan. Bukan Trinitarian, bukan Unitarian, bukan Yesus only, bukan oneness. Jadi jangan mengkonsep Tuhan lah. Tuhan nggak bisa dikonsep. Tuhan itu maha besar. Otakmu itu cuma segini. Bagaimana kamu bisa mengkonsep Tuhan? Tuhan itu terlalu besar untuk bisa dimonopoli oleh satu dogma saja. Nggak ada. Kita nanti baru tahu Tuhan yang benar, Yehovah Elohim. Ya, bahkan kita dapat penglihatan Yesus jumpa dengan muka hari ini di dunia pun karena dibatasi oleh kita. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan muka dengan muka, tapi kita masih dibatasi oleh badan yang fana ini. Nggak akan clear jelas. Saya nggak bisa lihat jelas. Itu cuma putih jelas, cuma putih terang benderang. Saya dengar suaranya. Nggak bisa lihat. Nanti kita di surga baru kita bisa lihat. Kalau kita sudah masuk surga, oh ada orang yang dapat melihat yang dibawa ke surga. Nggak ada, itu bohong. Orang-orang yang ngaku-ngaku dibawa ke surga itu bohong, nggak ada. Nggak ada orang ke surga balik lagi ke dunia ini, nggak ada. Satu nabi pun, satu rasul pun tidak ada yang pergi ke surga balik lagi ke dunia ini. Nggak ada. Mau pendeta siapapun, itu nggak ada. Bohong dia. Apalagi bilang dibawa ke neraka, bohong dia, nggak ada. Nggak pernah ada nabi atau rasul, satupun nabi atau rasul yang dibawa ke neraka yang balik lagi ke dunia ini. Nerakanya masih kosong, nak. Aduh, neraka masih kosong hari ini, nak. Ya, nggak ada. Nanti saudara baca di dalam Wahyu 18, 19, 20, 21, 22. Neraka masih kosong. Nanti di akhir zaman, Hades dan orang-orang mati di dalamnya akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala.
Sekarang ini Anda mentok-mentok bisa lihatnya Hades, dunia orang mati. Di situ banyak nabi-nabi melihat dunia orang mati. Dari mulai Yakub, dari mulai Adam sampai ke Maleaki, mereka pergi ke Hades. Tetapi kemudian ketika Yesus bangkit, maka orang-orang mati ini pun naik ke paradiso. Ya, bahkan Abraham pun waktu itu pergi ke Hades, ke Seol. Yunus 2 ayat 2, aku pergi ke Seol. Daud berkata pergi ke Seol. Yakub berkata aku pergi ke Seol, ke dunia orang mati, ke Hades. Tetapi ketika Yesus bangkit, ya, maka semua orang ini bawa. Ketika Yesus mati disalib, nah dia memenuhi segenap hukum Taurat, maka orang dan kemudian bersama dengan Yesus bangkit, orang-orang ini pergi dibangkitkan. Ya, itu urutannya, nanti ada urutannya. Anda lihat aja di urutannya di Heavens and Hell. Ya, saya sudah bikin videonya ya di Heavens and Hell, supaya saudara jangan bingung. Ada 4 seri Heavens and Hell, ada videonya ya. Saudara lihat urutannya di situ. Jadi begitu, nggak ada. Jadi kalau ada bilang sekarang ini lihat surga neraka, apa dibawa ke surga, kalau penglihatan, oh mungkin saya pun mendapat penglihatan tentang surga, saya pun mendapat penglihatan tentang Yerusalem baru. Tetapi saya bukan berarti dibawa ke itu, nggak ada, itu penglihatan. Ya, itu berbeda. Jadi kalau ada orang saya dibawa ke surga, dibawa ke neraka, nggak ada. Apalagi bilang sekalipun penglihatan neraka, karena nerakanya belum ada. Tapi kalau dia penglihatan tentang surga, saya masih percaya. Karena Alkitab menunjukkan banyak. Paulus pun diberikan penglihatan tentang surga. Tapi kalau diberi penglihatan tentang neraka, nerakanya aja belum ada. Ya, nerakanya belum ada satu nabi pun yang mendeskripsikan neraka sedetil sekali. Nggak ada. Nggak ada. Hanya Yesus yang sekali yang ngomong. Yang dibawa ke Gehenna. Ya. Dan satu lagi Yesaya, dan itu pun tidak detail seperti yang para pendeta-pendeta ini yang ngaku-ngaku trip perjalanan ke neraka kemana, nggak ada. Jadi jangan melampaui apa yang tertulis, jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda ngarang-ngarang, nanti Anda akan tersesat. Nah, sekarang belum sesat, tapi nanti lama-lama Anda akan tersesat. Akhirnya Anda akan bingung dan Anda akan tersesat. Kalau Anda sekarang ini masih salah, belum sesat, ya. Kenapa salah? Kalau orang mau pergi dari Jakarta ke Surabaya, ya, terus dari Jakarta dia pergi dulu lewat Cirebon. Dari Cirebon dia belok lagi ke Pangandaran. Dari Pangandaran dia nyampe Jogja. Dari Jogja balik ke Semarang. Dari Semarang balik ke Surabaya. Itu namanya salah jalan, muter-muter. Tapi harusnya kalau mau dari Jakarta mau ke Surabaya gampang. Jakarta turun Cirebon, turun Semarang, langsung ke Cepu, langsung jalan lurus lewat Tuban, lewat Surabaya. Atau Jakarta langsung Cirebon Semarang, ke Solo, langsung Surabaya. Nah, itu namanya jalan yang benar, nggak sesat, nggak muter-muter. Tapi kalau Anda nanti akan diputer-puter, nanti akhirnya akan diputer-puter lelah karena nggak ketemu-ketemu. Akhirnya Anda sesat. Makanya saya selalu bilang disitulah awal kesesatan. Kenapa? Karena menambah-nambahi yang nggak tertulis di dalam Alkitab. Itu ya. Coba kita lihat terakhir. Nah, ini contoh nih. Di dalam perjanjian baru, simbolisasi. Nah, ada simbolisasi Wahyu 11. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di depan Tuhan semesta alam. Dua saksi ini ya, dua saksi Allah. Ini adalah pohon zaitun dan kedua kaki Dian. Ini cerita tentang orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, karena pohon zaitun, ya, pohon zaitun itu melambangkan orang Yahudi dan kita yang dicangkokkan adalah orang-orang Kristen. Ya, gitu ya. Oke, saya kira demikian cara memahami.